min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani, Merajut Ilmu dan Peradaban, Generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda berada dan bisa menyimak siaran kita di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini, dan salawat beserta salam juga kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mohonkan salawat ini tersambungkan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat, dan juga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, Generasi Romani dan pemirsa KMTV, kita kembali di Pondasi Podcast Dakwah Islami untuk edisi spesial bulan suci Ramadan 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 2022 Masehi. Dan alhamdulillah kita sudah bersama guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala, dan kita akan membahas suatu tema yang notabene-nya penting dalam penerapan kita, khususnya untuk muslim di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia mungkin, untuk penerapan dalam beragama, yaitu standar ganda. Seperti apa dan bagaimana nanti selama lebih kurang 1 jam ke depan kita akan berbincang bersama guru kita. Kita sapa dulu beliau untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Hayakallah, Ustaz. Barakallahu fiik. Ramadan mubarak alaikum. Nah, Ustaz, kita akan berbicara sebuah tema yaitu standar ganda, Ustaz. Ini seperti apa dan bagaimana, nanti kita akan berbincang lebih jauh selama lebih kurang 1 jam ke depan. Kita tahu bahwa biasanya kalau standar ganda, kalau ganda itu biasanya kuat, Ustaz, ya. Masya Allah. Tapi kalau untuk agama, ini kita berbicara seputar Islam atau ranah agama. Kita tahu standar kita dalam beragama adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Cuman satu saja poin atau pedoman kita dalam agama. Cuman di perkara dunia saja, kalau standar ganda kita terapkan itu akan banyak terjadi ketimpangan, Ustaz. Apalagi dibawa kepada ranah agama. Ini apakah Muslim atau kita khususnya menyadari atau tidak sadar menerapkan hal ini dalam kehidupan beragama? Salah satu contoh ringan mungkin, Ustaz, kita yang beragama Islam itu mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sangat benci, bahkan sangat jengkel, atau bahkan ingin bertindak anarkis kalau Rasul itu dihina atau agama kita itu dihina. Tetapi tidak sadar dalam kehidupan kita menerapkan hal-hal yang justru berlawanan dengan apa yang sudah dirisalahkan atau disampaikan oleh Rasul. Ini seperti apa dan bagaimana, Ustaz? Naam, fadhal. Baik, barakallahu fiik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah, pada kita kembali bertemu di pondasi ini. Ya. Mudah-mudahan mengokohkan, karena ini pondasi dengan tema-tema yang Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sendiri dan juga bagi umat, khususnya pendengar Radio Robani 91,1 FM ataupun pemirsa di Kampar Mengaji dan media-media lain yang bekerja sama. Dengan bismillah
wa tawakkul 'ala Allah, kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul. Dan yang terakhir dan yang paling mulia dan sempurna di antara para nabi dan rasul itu adalah nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepadanya kita disuruh untuk mengembalikan segala urusan, dan di atas sunnahnya kita disuruh untuk berjalan dan menjadikan ajarannya sebagai ukuran bagi segala sesuatu. Ini tentu saja mengharuskan kita untuk mengenalinya dan mempelajari ajarannya, sunnahnya. Karena seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang belajar kepada Al-Quran dan Sunnah bila menghukum mesti adil, bila berbuat mesti terbaik, dan bila memberikan ilmu mesti yang sahih. Tapi di saat dalam satu masalah kita kembali kepadanya, di masalah yang lain kita tidak menggunakannya, alias kita menggunakan dalam berbagai masalah itu alat ukur dan alat timbang yang berbeda. Dan ini memang pada kenyataannya ada. Satu sisi Masya Allah kita akan dengan sangat senang memahami dan mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi lain kita akan dengan sangat susah dan sangat berat untuk mengikutinya, karena ada hal-hal yang mungkin menurut kita terganggu olehnya, baik keyakinan maupun amalan, kebiasaan, tradisi dan budaya turun-temurun. Dan ini yang membuat orang-orang dulu, orang-orang jahiliyah, menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Satu sisi mereka tidak bisa memungkiri apa yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Sifat-sifat beliau itu sudah maklum bagi mereka, bahwa beliau adalah orang yang cerdas, beliau adalah orang yang berakhlak mulia, beliau adalah teladan, orang yang jujur dan selalu memasyarakat. Tapi di satu sisi mereka menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, dan mereka tahu itu tuduhan itu tidak benar. Mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan majnun, gila. Mereka sadar bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah gila. Mereka juga menuduh dengan dusta dan mengada-ngada. Mereka juga tahu bahwa Muhammad al-Amin. Mereka juga menuduh Nabi alaihissalatu wassalam sebagai tukang sihir. Mereka tahu bahwasanya Nabi bukan tukang sihir. Cuman karena apa? Standarnya sekarang ganda. Ketika tidak mengganggu kepentingan mereka, digunakan standar ini untuk menilai. Jadi kalau orang bertanya, Muhammad dari mana? Katanya orang dia hebat. Oh, itu orang Quraisy itu. Dari orang Mekah. Ada keuntungan. Iya, ada keuntungan mereka karena namanya.
Nah, namanya. Tapi di saat dia yang bawa ajaran baru itu, baru mereka bilang, enggak, dulu, sekarang dia berubah. Jadi sebenarnya untuk menilai sesuatu tidak lagi berdasarkan pada timbangan yang sama. Dan ini sebenarnya kezaliman. Allah mencela kezaliman, dan Rasul SAW mencela ketidakadilan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka bagi orang-orang yang curang. Kan curang ini menimbang punya orang dengan timbangan lain, menimbang kita dengan timbangan yang lain. Ya, pas kita yang ditimbang ringan jadinya, pas ditimbang orang jadi berat, dan seterusnya. Nah, ini melahirkan kerusakan luar biasa, mengakibatkan penolakan yang berakibat pada kekufuran kadang, atau kepada kemaksiatan. Ma'asyiral kiram, para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Misal kita menimbang dengan dua timbangan atau menakar dengan dua takaran. Kalau dalam bahasa Arab, al-waznu bi mizanain awil kailu bi mikyalin. Misalnya dalam masalah agama, ketika berbicara tentang dalil, misalnya bahwa kita beriman pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika memahami masalah-masalah yang sifatnya hukum, kita tanpa ragu, ya orang beriman tanpa ragu memakai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa membeda-bedakannya. Tanpa membedakan ini hadis mutawatir, ini hadis ahad. Yang penting sahih atau hasan thabit dari Nabi SAW. Nah, tapi pas di bab yang lain kita memakai timbangan lain. Yang harusnya justru di sini kita harus sama menimbang. Selama benar dari Nabi SAW, ya kita terima. Bukankan masalah fikih misalnya, yang notabene itu masalah ijtihad. Tapi ijtihad yang berdasarkan dalil. Lalu kita katakan, ini masalah fikih cukup hadisnya walaupun tidak mutawatir cukup. Terus kalau masalah akidah mesti hadisnya mutawatir. Nah, standar ini atau timbangan ini datangnya apakah dari Allah dan Rasul, atau kita buat timbangan-timbangan sendiri. Artinya di bab fikih kita timbangan dan timbangan ini, di bab ini kita takar dengan takaran yang lain. Terjadi pembedaan-pembedaan. Akhirnya, ma'asyul kiram dirahmati Allah SWT, akhirnya kita menolak tidak sedikit hadis-hadis dalam masalah akidah. Pertanyaannya begini, sekarang ketika berbicara tentang masalah hukum fikih, yang katanya cukup dengan khabar ahad. Karena fikih itu sifatnya ijtihad, zanni. Sedangkan akidah itu adalah keyakinan, mesti qat'i. Pertanyaan sekarang, apakah masalah fikih itu atau masalah muamalah itu yang menghasilkan hukum halal, haram, atau sunat, makruh, mubah? Menurut para ulama dan para fuqaha, ini hukum haram dinisbatkan ke siapa? Ke Allah. Bahwa ini haram di sisi Allah. Misalnya haram memakan daging babi misalnya. Akramanillah wa iyyakum. Akramanillah wa iyyakum. Makan daging babi haram. Ini haram menurut siapa?
Menurut hukum positif atau menurut hukum Allah tabaraka wa ta'ala? Hukum Allah. Hukum Allah dan Rasul. Berarti kita menisbatkan ke Allah. Akidah atau tidak? Akidah. Akidah. Jadi sebenarnya tidak ada masalah itu yang lepas dari masalah akidah. Ketika kita meyakini atau ketika kita memutuskan hukum atau para ulama memutuskan hukum, salat itu fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Fardu ini menurut siapa? Menurut Allah. Jika menurut Allah, berarti juga akidah, keyakinan bahwa ini wajib menurut Allah Ta'ala. Berarti keyakinan kita wajibnya di sisi Allah. Demikian juga kita meyakini bahwa ini dapat pahala, ini dapat dosa. Pahala dari siapa? Dosa dari siapa? Dari Allah juga. Berarti keyakinan juga sih. Nah, di mana letaknya kita menimbang masalah akidah harus mutawatir, sedangkan ini contoh saja, ini contoh. Sehingga kita dengan mudah menolak hadis-hadis yang tidak mutawatir dalam masalah akidah dengan alasan masalah akidah itu keyakinan. Timbangan ini dari mana? Bukankah Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam dakwahnya mengutus para utusan ke berbagai tempat, berbagai daerah, berbagai suku, bahkan berbagai bangsa. Nabi mengutus utusan 1 orang, 2 orang, menyampaikan di dalamnya masalah agama yang notabene diantaranya adalah masalah akidah. Justru itu yang pertama disampaikannya. Nah, apakah Nabi mensyaratkan bahwa kalau masalah akidah, karena ini keyakinan itu mesti jazm, mesti pasti, tidak bisa melalui 1-2 orang yang menyampaikan. Harus beberapa gitu. Harus beberapa dan harus jumlah yang banyak. Ternyata tidak ada. Baik di kalangan atau di masa Nabi masih hidup maupun setelah Nabi meninggal. Umat Islam dengan mudah menerima siapapun yang thiqah, yang dapat dipercaya. Oleh itu ikhwani, akhwati, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah, berangkat dari timbangan yang berbeda ini, maka umat pun menjadi berbeda dalam masalah ini. Akhir bagi aliran. Padahal tadi saudara Rai sudah mengisyaratkan timbangan kita kan cuma 2 yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan pada kalian 2 perkara. Kalian tak sesat setelah aku bila berpegang teguh kepada keduanya. Di sini Nabi menjadikan timbangan ini dipakai dalam segala aspek agama kita. Dalam masalah aspek agama, kalau para ulama bagi aspek agama secara global menjadi 4: al-umur aqadiyah, al-umur at-ta'budiyah, umur al-muamalat, al-akhlaq wal adab. Semuanya. Karena apa? Karena kita ketika melakukan sesuatu, apapun tindakan agama ini, keyakinan, amalan, kelakuan, semuanya kita nisbatkan Allah SWT. Bahwa kita mengharap pahala dari Allah. Ini akidah. Saya melakukan ini karena saya yakin dapat pahala. Di mana dalilnya? Ini Al-Quran. Akidah. Makanya antara akidah dan ibadah itu sejalan. Maka tidak boleh meyakini sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ya, ini kadang-kadang kan kita membuat sesuatu tak ada berdalil dan menisbatkan ke Allah SWT pasti menerima. Dari mana dapat pasti itu? Di mana dapatnya? Apakah Nabi SAW merekomendasikannya? Justru tidak. Demikian juga dalam masalah kehidupan sehari-hari. Menimbang dengan 2 timbangan,
mengukur dengan dua ukuran, menakar dengan dua takaran, juga akan berimbas pada kita menyikapi. Bila orang yang melakukan suatu tindakan atau suatu kesalahan dari orang-orang yang kita cintai, kita dengan mudah memberikan alasan dan uzur. Nah, Ya tidak mungkinlah orang benar semuanya, pasti ada salah dan kelirunya. ini banyak terjadi dewasa ini Ustaz ya. Tapi pas di saat orang yang tidak kita cintai melakukan suatu kesalahan, maka kita yang kecil pun menjadi besar. Nah, Padahal itu kesalahan besar menjadi kecil. Makanya di dalam tubuh umat ini terjadi banyak kezaliman karena gara-gara ini. Karena timbangannya berbeda. Dalam jual beli juga seperti itu. Ketika antum menjual pakai timbangan ini, ketika membeli pakai timbangan yang lain. Curang lagi kita. Ketika membeli pakai timbangan yang berat, sehingga yang harusnya sekilo menjadi sekilo lebih. Walaupun lebihnya seangin-angin kata orang, itu seangin-angin ya. tapi tetap lebih. Tapi kalau seangin-angin kali 1000 Nah, item atau 1000, itu bisa jadi angin topan deh. Seangin-angin gitu. Masya Allah. Iya. Keuntungan Rp1, tapi kalau sempat sampai 1.000.000 kali, 1.000.000 rupiah. Apalagi kalau 100 kali 1000 sudah 100.000 Nah, dan seterusnya. Oleh itu ikhwani, menimbang dengan dua timbangan atau menakar dengan takaran ini adalah sumber ketidakadilan. Maka Allah SWT mengatakan wailul lil mutaffifin. Ya, karena ini adalah sebuah kecurangan dalam kehidupan sehari-hari, dalam beragama. Sumber segala kebinasaan, sumber segala kesesatan, sumber ketidakadilan, dan seterusnya. baik. Bahkan dalam dunia sosial, dunia politik, dan sebagainya juga. Nah, Ya. Kita mungkin melihat, tapi dia tidak mau bicara di sini. Ini urusan orang. Misalnya ketika harga naik di masa jagoan kita tenang-tenang. Tapi pas di masa yang kita tidak bersetuju, kita habisi. Ini juga menimbang dengan dua timbangan. Harusnya sikapi dengan sikap yang sama, yaitu jangan dihabisi, tapi berikan amunisi, berikan saran-saran yang membangun, solusi-solusi yang bisa digunakan, bukan dengan mencela dan mencaci, apalagi dengan di depan-depan para massa yang banyak dan sebagainya. baik. Mungkin poin berikutnya Ustaz, ini banyak tidak disadari oleh kaum muslimin Ustaz. Khususnya mungkin di Ramadan ini banyak terjadi. Kita tidak mengklaim ya untuk kaum ibu-ibu, mungkin banyak terjadi Ustaz. Kita poin para ibu-ibu tidak mau dengar kita. Nah Ustaz, ini pada kasus bukan ibu-ibu aja, sebenarnya semua kita tidak tanpa sadar atau jangan bapak-bapak sudah lebih dari ibu-ibu. Nah, apa itu? Coba. Ini poin berikutnya saya berlaku pada kasus di mana kita semua sadar bahwa hal-hal yang diharamkan Allah berupa makanan seperti babi, anjing dan segala macam itu haram, bahkan jijik untuk memakannya Ustaz. Tapi di lain sisi standar ganda ini kita tidak memperlakukannya dalam aplikasi juga Ustaz. Karena kita tanpa sadar menggibah, menggunjing saudara kita sesama muslim. Bahkan di Ramadan ini mungkin gibah digital sekarang Ustaz, lewat WA mungkin. Tanpa sadar itu sudah melakukan hal itu. Kalau tanpa sadar nggak berdosa insyaallah. ini sikap yang seperti ini atau gimana, disadari betul dengan sadar itu. Ada juga yang menyadari, ada juga yang tidak Ustaz. Ini seperti apa Ustaz? Bukankah ini standar ganda juga Ustaz? Ini subhanallah, memang ini sebenarnya bukan standar ganda, ini sebenarnya pelanggaran nyata. Ya, kita tahu bahwa Allah SWT membuat permisalan bahwa orang-orang yang suka menghibah saudaranya itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Afwan, ada yang terlupa Ustaz. Ini poin menariknya Ustaz. Ada juga yang mengatakan bahwa setiap dai yang berceramah atau menyampaikan
ceramahnya itu sama juga dengan menggunjing tadi Ustaz. Seperti mengunturkan kisahnya itu kan bukankah itu gunjing katanya Ustaz? Bukankah itu hibah? Ini menuturkan barangkali ada sejarah hidup atau atau ada kisah-kisah. Apakah ini sama dengan mengungkapkan? Pertama, kalau masalah kita jelas tadi Allah SWT membuat permisalan orang yang suka mengghiba itu seperti memakan bangkai manusia. Ya. Orang selapar apapun bangkai manusia mungkin dia elakkan dulu. Pasti dia makan bangkai selain manusia. Khususnya bangkai ikan kan halal kan? Atau daging. Ya, kalau didekatkan misalnya daging manusia, kemudian daging babi lah qadar akramakallah. Dalam keadaan terpaksa, dia akan pilih babi dulu. Tidak mungkin makan daging manusia kecuali kanibal. Ini enggak, bukan ini manusia hidupnya atau yang masih segar. Apalagi yang sudah jadi bangkai. Nah, apalagi yang sudah bangkai. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang kalian suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka. Tidak suka. Cuman subhanallah, ghibah ini sudah jadi santapan majelis-majelis. Maka majelis-majelis terhormat pun tidak luput daripadanya. Makanya khususnya di bulan Ramadan ini, banyak para ulama seperti Yahya bin Mu'az rahimahullah, dan juga diriwayatkan dari Muhammad ibn Munkadir. Mereka ini banyak di kalangan para ulama dan salaf. Mereka tidak mau berkumpul dengan orang di musim bulan Ramadan ini. Coba orang-orang yang sezuhud itu, orang yang sewara itu menjaga dirinya, tidak mau berkumpul dengan orang di bulan Ramadan. Mereka di masjid menyendiri atau di rumahnya beribadah kepada Allah SWT. Saking menjaga dirinya. Iya. Sebab bercerita di depan, berada di depan sesama, pasti akan ada keluar cerita-cerita. Seperti kata orang Arab, al-hadithu dzu syujun wal hadithu yajurru ba'duhu ba'dan. Pembicaraan itu asyik dan dia akan menarik satu sama lain. Ya, keluar hari nanti ditariknya perbicaraan yang lain. Ujungnya sampai juga ke masalah itu. Dan sering kita seperti yang antum katakan tak tersadar, tapi kadang-kadang setelah sadar pun tetap dilanjutkan. Sampai ada sebagian ustaz ketika diingatkan, tidak usah kita menghibah lagi orang. Jawabannya, dia kan sedang menghibah kita juga sekarang. Jadi dia sedang menghibah kita. Jadi orang menghibah itu dosanya atau pahalanya diambilkan, atau habis pada pahalanya dia diberikan dosanya. Sehingga dosa kita ke dia, dosa kita ke dia ke kita gitu. Akhirnya impas katanya. Tidak bisa seperti kaum muslimin muslimat. Kita tidak tahu kadar ghibah kita itu. Kadang-kadang sampai kepada namimah, yaitu mengadu domba. Karena rata-rata tujuan daripada ghibah itu adalah untuk menjelekkan, menyebut kekurangan, otomatis akan bertujuan membuat permusuhan. Akhirnya dari ghibah menjadi namimah. Padahal ancamannya la yadkhulul jannata qattat. Maka mereka khususnya di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan lain mereka menjauhi majelis-majelis al-ghibah. Nah sekarang apakah menyebutkan kisah-kisah baik? Kalau orang-orang baik kan tidak ada masalah. Ini kan menghidupkan ini ketika kita bicara misalnya tentang sirah Nabi SAW, tentang Abu Bakar Siddiq, tentang Umar bin Khattab dan seterusnya. Ini tidak ghibah karena kita mengangkat nama mereka. Ya. Untuk mengambil ibrah.
Tapi orang-orang yang lemah-lemah, orang-orang yang menjadi orang-orang fasik dan sebagainya. Sebutlah misalnya Fir'aun, atau Abu Jahal atau Abu Lahab dan seterusnya. Jadi tanpa apakah kita mau riba atau tidak? Ini pernah atau tentang perawi-perawi hadis misalnya, atau bahkan mungkin juga tentang dai atau bahkan Daesh, dai atau Daesh. Ulama-ulama yang mungkin mereka adalah terkenal dengan gembong-gembong kesesatan seperti Jaham bin Sufwan misalnya, atau Ma'bad al-Juhani, atau Abdullah bin Saba al-Yahudi dan seterusnya, yang merupakan gembong-gembong kesesatan. Maka dalam hal ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pernah ditanyakan kepada Yahya bin Ma'in rahimahullah, imamul jarh wa ta'dil, ya Syekh, ya Abu Zakaria, la'alla man takallamna fihim qad hattu rihalahum fil jannah. Barangkali orang yang sedang kita bicarakan sekarang sudah membentangkan atau telah menambatkan kendaraannya di surga. Artinya orang sudah masuk surga. Sekarang kita bilang dia dhaif, hadza fulan dhaif, hadza fulan matruk, hadza fulan dhaifun jiddan. Lalu beliau menangis, tapi dia bilang bahwa syariat Allah lebih berhak untuk ditinggikan daripada harga diri orang. Ya, kita bukan bicara karena dia masuk dalam lingkup syariat, meriwayatkan hadis atau menyebarkan agama. Lalu dia dalam meriwayatkan tadi tidak bisa dipercaya dengan banyak sebab, diantaranya tidak teliti dalam meriwayatkan, sehingga kasidah-kasidah pun dianggap hadis sekarang. Ya, ucapan-ucapan orang dianggap hadis. Maka wajib hukumnya untuk menyampaikan itu. Dan wajib hukumnya mengingatkan umat dari kesesatan itu. Datang orang sekarang atau di masa itu dulu bawa hadis yang tidak dikenal di kalangan ulama, lalu dia riwayatkan. Orang melihat sorbannya yang tinggi, jubahnya yang masya Allah, ya, dengan juga jenggotnya, bukan juga dia ahli ibadah. Orang akan mempercayainya sehingga membangun agama di atas itu. Nah, ini wajib karena dia membangun di atas pondasi yang rapuh, nanti bangunannya runtuh. Maka agama mewajibkan kita untuk mengingatkan itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadisnya bi'sa akhul ashirah. Dan Nabi SAW juga menyebutkan contoh-contoh tadi. Fir'aun hadil ummah Abu Jahal. Abu Jahal Fir'aunnya Umar ini. Dan seterusnya. Demikian juga Nabi juga mengingatkan bahwa akan ada da'i-da'i di atas pintu-pintu neraka Jahannam. Siapa yang mengikutinya dilemparkan ke dalam. Lalu tunjukkan ciri-cirinya. Oleh sebab itu ini termasuk, kalaupun disebut sebagai ghibah, itu ada ghibah yang diwajibkan, bukan ghibah yang dilarang. Karena apa? Untuk kemaslahatan agama. Berkata Imam Abu Hatim Ar-Razi atau Ibnu Salah, kalaulah menyebutkan aib calon istri atau calon suami dibolehkan untuk kemaslahatan umat, artinya orang yang akan menikah. Misalnya ada dua orang yang akan menikah. Lalu pihak keluarga bertanya ke antum tentang salah satu dari keduanya, baik yang ditanya tentang wanita itu atau tentang laki-laki itu. Dan antum tahu ada kekurangannya. Kalau kelebihan kan tidak perlu disebutkan lagi. Kelebihan pasti sudah lebih awal terlihat. Sekarang kekurangannya apa? Maka antum sebutkan dia itu
Misalnya kikirnya tidak ketulungan itu. Karena ini kan kekurangan. Ya. Supaya nanti jangan setelah menikah kenapa tidak kasih tahu. Uang belanja kalau kelas-kelas dia kan seharusnya misalnya 2 juta 3 juta sepekan. Kasih 200.000. Penghasilannya sebulan 35 juta. Ini kan super kedekut. Antum disesali nanti. Kenapa tidak bilang dulu? Atau misalnya dia pemarah. Kalau marah suka menyakiti. Ini juga harus sampai. Nah, kalau ini saja boleh untuk kemaslahatan manusia, maka menyebutkan orang-orang yang menyesatkan demi kemaslahatan lebih umum. Nah. Dan kemaslahatan agama dunia dan akhirat pasti lebih boleh. Dan timbangannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bukan sepakat tidak sepakat, sealiran tak sealiran, semazhab tak semazhab, tapi adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau pengalaman dai itu sendiri diceritakan seperti apa, Ustaz? Apakah memang termasuk apa misalnya? Anak cerita tentang mungkin beliau dulu pernah melakukan kesalahan, Ustaz, ambil ibrohnya tidak seperti itu lagi. Itu seperti apa, Ustaz? Tergantung. Kalau memang untuk mengambil ibrah dan tidak menjatuhkan harga diri dan kehormatannya, itu tidak termasuk membuka aib atau seperti apa, Ustaz? Itu tadi saya bilang. Kalau seandainya dia menjadi aib yang melekat pada dirinya, itu tidak boleh dia ceritakan. Kan ada misalnya kekurangan yang tidak menjadi aib. Misalnya, Anda buat contoh lah. Nah, yang sesuatu yang tidak aib. Apa contohnya kira-kira? Tidurnya suka lama mungkin, Ustaz. Antum tidur suka lama, tak bagus sebenarnya. Nah, apa contohnya? Gimana ya? Suka telat datang mungkin, Ustaz. Suka telat datang atau suka lalai dalam mengurus sesuatu. Akhirnya tertinggal pesawat misalnya. Kalau tuh ini kan kekurangan ya, tapi tidak menjadi aib kan? Tidak jadi aib. Pernah terlambat naik pesawat. Lalu dia ceritakan supaya orang nanti jangan terlambat lagi. Atau pernah terlambat sholat misalnya. Masbuk. Ya masbuk. Gara-gara apa? Orang dah azan di sini, tapi dia tetap jalan. Tetap jalan dengan harapan di sana masih dapat sholat. Ternyata macet di jalan. Lalu dia ceritakan, saya pernah berjalan misalnya dari UIN, ya, pas di gerbang UIN azan, atau dalam kampus azan. Lalu saya pergi, ya, karena ada urusan lagi setelah itu misalnya tempat lain. Kalau di UIN nanti lama ada kultumnya, kan misalnya. Jadi kejar nak sholat di Garuda Sakti misalnya. Ternyata macet di Bulu Cina. Gara-gara itu, maka kita jadikan ibrah. Saya pernah mengalami ini, maka jangan, kalau sudah azan di suatu tempat, sholat di situ. Sana tidak bisa kita ketahui apakah di depan jalan aman, lancar atau tidak. Ujung-ujungnya akhirnya sholat jemaah tidak dapat dan sholat sendiri pun terlambat. Nah, misalnya ini kan hanya sekali-sekali terbuat, tapi jadi pelajaran yang berharga. Jelas ya? Atau misalnya seseorang, dulu saya sebelum mengaji, seperti para sahabat dulu cerita. Berarti sahabat ada juga? Ada cerita sesama mereka, dulu semasa jahiliyah kita. Sebelum, kan mereka bersyukur karena bertemu dengan Nabi SAW. Lalu dia ceritakan, dulu di masa jahiliyah, kami itu saking lucunya, kemana-mana bawa Tuhan. Nah, kalau dibawa batunya kan berat, membebani. Akhirnya dibuatlah Tuhan dari bahan tepung. Tepung diadon, lalu dibentuk seperti patung, lalu dibawa, dibungkus, dibawa pergi musafir. Ya, di saat-saat tertentu dikeluarkan, lalu disembah. Lucunya ketika bahan makanan habis, itu lah, habis bahan makanan di jalan. Makan Tuhan itu. Coba
dipotong atau diambil bagian telinganya satu. Ternyata enggak apa-apa. Ambil lagi telinga kedua, juga enggak. Hanya habis Tuhan dimakan katanya. Begitulah bodohnya kita dulu katanya. Sekarang Allah berikan kita Islam yang mengeluarkan kita dari kegelapan jahiliyah itu. Mungkin hal seperti itu. Tanpa detailnya kan misalnya. Hal-hal seperti ini kan aib dulu. Karena memang kita belum mengetahui. Atau orang cerita tentang hijrah. Dulu saya riba. Saya makan riba. Ya karena tidak tahu. Tapi alhamdulillah setelah saya mengaji bahwa riba itu paling rendah begini, maka saya tinggalkan semua. Gaji yang pendapatan tidak kurang dari 200 juta misalnya sebulan saya tinggalkan. Supaya yang lain semangat pula. Ini 200 juta berani dia tinggalkan. Awak baru 2 juta masa tidak berani? Nah, apalagi dia cerita kesuksesannya. Memang awalnya harus jual es tontong dulu atau jual bakso bakar dulu. Tapi ternyata ujian Allah itu tak lama akal kita sabar. Dalam hitung 2 tahun hanya saya bisa memiliki ini dan itu sebagainya. Misalnya. Ini menceritakan sesuatu yang artinya karena kita belum tahu sebelumnya. Bukan dalam rangka membangga-banggakan itu tidak. Tapi kalau saya menceritakan hal yang sifatnya melekat, aib itu tidak bisa terangkat. Iya, misalnya perbuatan keji, berzina. Ini masa orang tidak tahu zina itu haram? Kalau riba, orang dulu kan tidak tahu saudara. Atau dalam kondisi pas. Tapi kalau zina, itu jangan diceritakan. Jangan diceritakan seperti itu. Atau hal-hal yang merupakan yang berkaitan dengan itu. Sebab apa? Ini di seluruh agama, di seluruh masyarakat yang normal itu tidak bagus. Kemudian aibnya yang seperti ini tidak bisa hilang. Walaupun orang sudah bertaubat. Kalau ini mungkin tidak perlu diceritakan. Tapi kalau mengambil ibrah, bisa saja orang mengatakan tidak ada jenis dosa dulu kecuali saya sudah lakukan. Tapi Allah berfirman, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Akhirnya saya kembali. Jadi kembali kepada masalah tadi bahwasanya kita menimbangnya dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Allah bolehkan menyebutkan aib barang yang akan dibeli, maka aib agama dalam masalah agama yang kalau dibiarkan akan menyebar, ini lebih wajib untuk diinikan. Nah, tapi tidak boleh standar ganda. Pas teman kita yang melakukannya kita diamin, pas orang lain yang melakukannya kita angkat. Baik. Nah, Ustaz, mungkin adil lah dalam bersikap itu Ustaz ya, untuk hal tersebut. Jadi mudah-mudahan antum sebagaimana jijiknya atau haramnya terhadap babi yang dikonsumsi juga harus berlaku jijik terhadap ghibah yang dilakukan disengaja ataupun tidak. Baik, kita ke poin berikutnya Ustaz. Ternyata ranah agama kita ini atau perkara agama kita juga seperti diacak-acak oleh standar ganda ini Ustaz. Kenapa demikian? Karena setiap orang sepertinya kalau kita analogikan ke masalah dunia Ustaz, kalau orang berbicara di suatu bidang yang bukan background pendidikannya atau bukan yang ia kuasai, itu sepertinya agak diragukan Ustaz keabsahannya. Contoh misalnya dokter yang bukan dokter merekomendasikan obat jantung kepada seorang pasien, itu tidak akan didengar Ustaz. Tetapi kalau dokter spesialis jantung yang mengatakan, itu akan dilakukan. Tetapi kita bawa ke ranah agama, ternyata semua orang bebas dan bisa berbicara perkara agama Ustaz. Bahkan sarjana ekonomi pun ternyata bisa berbicara agama dan bahkan mengajar pelajaran agama Ustaz. Ini kenapa tidak diterapkan standar yang sama Ustaz untuk hal seperti ini, perkara dunia dan perkara akhirat? Ini jelas sekali. Nah, Ustaz. Karena memang kita lebih mengenal kesehatan fisik daripada kesehatan psikis. Makanya orang lebih menghargai profesi yang bersifat fisik, kalau ini dokter, atau yang bersifat keduniaan daripada akhirat. Karena orang pasti beriman dengan dunia lebih tinggi daripada beriman pada akhirat. Karena dunia sudah depan matanya, mau tidak mau dia harus percaya.
Tapi kalau akhirat kan enggak. Makanya orang bertakwa itu yang beriman pada yang gaib memang. Kalau tidak beriman pada gaib, dia tidak akan menghargai itu. Sehingga bagi mereka membicarakan masalah kesehatan agama, kesehatan fisik. Nah, Bila dokter salah atau atau malah praktek, dokter akan dihukum. Tapi kalau orang tidak ahli di bidang agama, salah bicara agama, itu kan ranah agama. Biarkan aja Tuhan yang menghukumnya. Kan begitu? Nah, padahal di saat Islam tegak, ya, dulu Umar bilang, tidak boleh jual beli kecuali orang yang paham hukum jual beli. Karena apa? Halal haram. Kaitan dengan di saat agama itu punya supremasi, kedudukan yang tinggi. nah, Tapi di zaman ini tidak. Sehingga semua orang bebas berbicara agama. Asal pandai ceramah jadi ulama. panggil Ustaz ini. Asal pandai ceramah jadi ulama. Dan standar yang dipakai pun ya standar siapa yang banyak. Kan berlomba-lomba banyak sekarang orang kan. Followernya Berlomba-lomba banyak pendengar. Jadi standar benarnya itu mana yang paling banyak disukai. Paling banyak disukai. Tapi bukan pada standar yang tetap tadi. Kalau disukai pasti ganda. Ya yang suka ini pula, yang suka ini pula. Jadi standarnya kesukaan. Kalau kesukaan kan beda-beda. Nah, Ada yang suka keras-keras ceramahnya, ada yang suka nyinggung-nyinggung ceramahnya. Kalau sudah nyinggung-nyinggung ceramah senang dia itu. Tapi kalau tidak ada nyinggung ceramah, datang ke Ustaz kok lemah sekali katanya. Nah, itu. Jadi ikhwani fillah, dalam masalah agama orang menganggapnya masalah sepele. Sedangkan masalah-masalah yang sifatnya umum itu tidak boleh. Bukti konkret kita. Antum lihat sendiri dari zaman dulu sampai hari ini, kementerian atau yang menjadi pejabat di bidang-bidang, anggaplah misalnya di kejaksaan, dari kejaksaan agung sampai kejaksaan negeri, itu yang mengurusnya adalah orang-orang ahli hukum di kejaksaan. Ya kan? Kemudian untuk masalah kesehatan, orang-orang ahli kesehatan. Olahraga, juga olahragawan yang ahli di bidang olahraga. Pas masalah urusan agama, semuanya bisa dipejabat di situ. Betul kan? Ya, nak SE bisa, nak insinyur boleh, SH boleh, semuanya bisa. Jadi pejabat. Itu tandanya bahwa urusan agama masalah yang sangat ringan. Maka wajarlah orang lebih mengutamakan yang bidang-bidang keduniaan itu. Karena agama itu dianggap sebagai ini. Saya masih ingat seminar tahun 96 di Universitas Islam Riau, kerjasama Universitas Islam Madinah dengan Universitas Islam Riau waktu itu. Salah seorang narasumbernya adalah Bapak Arif Rahman dari Jakarta, di Universitas Negeri Jakarta. Dia membahas tentang masalah kenapa masalah keagamaan, pendidikan agama di negeri kita ini sangat ketinggalan. Salah satu sebabnya adalah, atau dia menyebutkan waktu itu 3 sebab utama. Pertama, anggaran yang kecil, beban kerja besar. Yang kedua, inputnya lemah. Beliau menyebut itu, animo orang-orang tua kita waktu itu, termasuk orang tua saya mungkin waktu itu. Bila anaknya ganteng, cantik, menarik, dan menurut, itu masuk sekolah profesional kata beliau. Berarti masuk SMIA, SMA waktu itu, atau SMK belakangan. Nak jadi
Ayah sekolah ekonom, jadi birokrat, jadi dokter, dan seterusnya. Tapi bila anaknya susah diatur dan IQ-nya rendah atau kantongnya tipis, tidak ada pilihan, masuk pondok. Berarti inputnya lemah. Yang pertama. Yang kedua, SDM yang mengurusnya juga tidak mumpuni, kata beliau. Tidak mumpuni. Tenaga pengajar, ini contoh katanya. Bila guru agama tidak datang, itu untuk kelas SD, menengah, dan tinggi. Bila guru agama tidak datang, itu dengan mudah bisa digantikan oleh guru olahraga, ngajar. Sebaliknya, bila guru olahraga atau guru matematika nggak datang, guru agama tidak bisa bantu. Di sini coba lihat, guru olahraga bisa ngajar agama, apa yang bisa dia? Ya kan? Ini standar ganda juga. Agama tidak penting, tapi yang lain sangat penting. Yang ketiga adalah anggaran yang sangat minim. Sampai hari ini. Bahkan kalau kita lihat berdirinya, misalnya perpindahan status banyak IAIN menjadi UIN misalnya. Tapi ini bukan gawe saya sebenarnya. Di antara alasannya adalah untuk mengejar anggaran. Karena dengan sekolah umum, dengan fakultas umum, kita jadi dibawahi oleh Kemendikbud, Kementerian Pendidikan, dan juga Kemenak. Jadi dua payung. Tapi dulu kan hanya payung satu aja. Itu pun kecil payungnya. Dananya kecil. Karena ini standar ganda lagi dalam menilai agama dianggap tidak menghasilkan, sedangkan yang lain menghasilkan. Lahirlah apa yang antum sebutkan tadi. Orang bicara agama dengan mudah, tapi bicara dalam masalah yang lain sangat hati-hati, harus profesional. Agama tidak mesti profesional. Akhirnya agama rusak oleh ahlinya, oleh umatnya sendiri. Dia tidak sedikit modal kuliah jadi gharim, habis itu meningkat jadi protokol, lepas itu mulai menggantikan imam, lama-lama mulai ceramah, akhirnya menjadi ustadz, akhirnya jadi mufti. Tidak belajar agama kan. Ada pula yang Masya Allah setelah pensiun kerja ngurus masjid, karena sering jadi ketua, akhirnya sering megang mikrofon, dan masih juga teringat pelajaran-pelajaran MDA dulu. Akhirnya dengan modal kaji di MDA, akhirnya jadi yang berkuasa dulu masalah agama di masjid di tempat dia berada. Karena mereka tidak tahu bahwa berbicara atas nama Allah itu dosa besar tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu atas nama Allah dosa besar. Kenapa? Karena memang tadi pelajaran yang dipelajari di agama, di bidang agama tidak sampai kepada masalah seperti itu. Allah musta'an. Taib. Ini sangat miris kita kalau kita lihat di kondisi saat ini saja. Tapi alhamdulillah untuk negeri kita sudah banyak para orang tua yang sudah mungkin saja sudah beralih. Ada satu hal yang mungkin dalam masalah ini, saya juga berharap mungkin penutup ini ya, barangkali. Belum, Ustaz. Oh belum lagi. Masih panjang lagi. Kayaknya kena denda sih ini, karena terlambat ini datangnya. Bukan terlambat, karena ada beberapa poin lagi, Ustaz. Baik. Kita terjadinya hal seperti ini, agama dengan standar yang rendah, sekarang yang umum dengan standar tinggi. Kita beragama di negeri kita ini ya pada umumnya lebih cenderung kepada retorika beragama.
bukan kepada dalil dalam beragama. Siapa yang pandai berretorika, itu yang menarik hati. Apa sebab? Karena memang masyarakat kita pada asalnya seperti tadi, lemah penguasaan agamanya. Tentu yang akan menonjol adalah retorika. Itu kenapa bisa Ustaz? Apakah retorika penyampaian lebih menarik dari dalil atau cuma Ustaz? Ya kita biasa dengan retorika, penggiringan opini. Nah, Akhirnya dengan dalil tidak biasa. Dulu pertama saya pulang di kampung, masih sedang kuliah, disebut oleh orang tuh, orang tamat Madinah ini tidak pandai ceramah katanya, dalil terus saja yang keluar katanya, sedikit Al-Quran, sedikit hadis. Karena waktu itu kan belum seperti sekarang orang mengaji kitab. nah. Kalau ngaji ke masjid, wirid kita bawa kitab, dianggap tidak pandai. Karena masih baca gitu. Dianggap baca. Apalagi yang kita terjemah, itu lebih lagi nanti. Sampai sekarang juga masih bahan cemoohan. Baru baca kitab terjemah sudah jadi lebih hebat pula dari imam itu dan sebagainya. Nah. Yang ngomong seperti ini kan tidak baca kitab juga sebenarnya. Sama orang menilai orang bahasa Arab, hebat bahasa Arabnya katanya. Pandai bahasa Arab, enggak juga. Pandai agamanya mantap. Antum pandai belajar agama? Enggak juga. Jadi yang menilai agama bukan ahli agama. Alasannya apa? Bagus retorikanya. Logis cara berpikirnya. Logisnya itu kenapa? Sesuai dengan yang dia pikirkan. Bukan karena sesuai dengan logika agama. Sesuai dengan bahasa agama. Itu sebab. Makanya dalam masyarakat, kita lah dalam masalah agama, secara umum ya, walaupun ada person-person yang Allah berikan kekuatan ilmu, tapi secara umum di masyarakat itu adalah lemah. Bahkan di kaum akademisi sendiri, kelemahan itu terlihat nyata. Akhirnya agama itu diambillah dengan retorika tadi. Oleh sebab itu Ibnul Qayyim rahimahullah mengingatkan kita dalam Miftahu Daris Sa'adah, man akhadha al-ilma min ainil ilmi sabat. Siapa yang ngambil ilmu dari ainnya, mata air ilmu itu sendiri, yang Nabi katakan tadi, Al-Quran dan Sunnah, sabat, akan kokoh. Wa man akhadha al-ilma min jarayanihi, siapa yang ngambil ilmu dari aliran-alirannya, bukan dari sumber lagi, tapi sudah dari pemahaman-pemahaman. Apalagi kalau sudah kapling-kapling, saya kapling Syafi'i, antum kapling Maliki, dan ini kapling dan seterusnya Hambali. Apa katanya? Akhazathu amwajul fitani wasyubhat. Orang seperti ini akan tenggelam oleh gelombang fitnah dan syubhat. Dikit aja gelombang dia tidak kuat, berdirinya tidak kokoh. Wa malat ilaihi al-ibarat, dan dia akan cenderung mengikut retorika. Waqtalafat alhil aqwal, dan bingung oleh banyaknya pendapat. Dia pada bingung, ya anggap aja pendapat semuanya benar. Ya kan, jadi keluar jurus nanti pendapat asal ada ulamanya boleh diikuti, dan kita harus saling memahami. Saya mengibaratkan ini ibarat orang yang sakit kepala, migran dan sebagainya. Diberi selalu paracetamol itu tidak akan sembuh. Kambuh, paracetamol, penenang lagi, sedangkan sumber penyakitnya tidak diobati. Karena apa? Standar yang ganda, standar yang banyak. Nah. Padahal Nabi berikan standar Al-Quran dan Sunnah. Allah musta'an. Baik, berikutnya Ustaz, ada yang berdalih Ustaz, kalau standar ganda yang diterapkan di berbagai poin yang ada di agama kita ini, bukankah dulu ulama juga menerapkan standar yang berbeda-beda Ustaz? Sebagai satu contoh bahwa ada 4 imam mazhab yang masyhur yang kita kenal, dari Imam Malik, Imam Ahmad, Syafi'i dan seterusnya, itu dalam menentukan sebuah hukum berbeda-beda Ustaz, padahal mengambil dari sumber yang sama juga katanya. Bukankah ini sebuah standar yang harus kita hormati juga dalam standar ganda ini? Ada juga yang mengambil pendapat mana yang lebih ringan itu yang akan diambil, cocok dengan kondisinya.
Tapi yang berat itu ditinggalkan, alias comot sana comot sini. Bukankah itu juga standar ganda dalam agama, Ustaz? Itu yang menjadi alasan mereka. Baik, barakallahu fiik. Mereka, siapa bilang mereka pakai standar ganda? Standar mereka pada asalnya Al-Quran Sunnah. Nah, cuman orang yang memakai standar yang sama bisa saja dalam menggunakannya tidak sama. pengaplikasian berbeda, Ustaz. Iya. Orang yang namanya faktor ketelitian dan kelalaian masing-masing tidak sama. Ada yang tingkat ketelitiannya lebih, ada yang tingkat ketelitiannya kurang. Kemudian ada orang dalam menimbang itu, dalam menimbang suka lebih hati-hati. Misalnya saya sebagai penjual, daripada saya itu makan hak orang, saya lebihkan. Yang lain tidak, ingin yang pas-pas. Ada pula yang tersilap, salah lihat. Dan itu wajar. Walaupun standar sama, timbangan sama, bisa aja akan berbeda. Sama orang antum beli baju misalnya, antum beli merek, apa mereknya, Robani nih. Misalnya, merek Robani XL, pas sama antum. Tapi antum beli Haramain misalnya, XL sempit. Mereka pakai meteran yang sama kan? Nah, Sama. Meteran yang 1 sentinya 10 milimeter. nah, Tapi mereka dalam aplikasi kok beda? Padahal XL. Silakan nanti atau coba beli baju atau beli celana. Kok bisa ukurannya antum pinggang berapa sih? 30, Ustaz. 30. Sama kita. Saya 29 dulu. Sekarang 39 mungkin. Nah, Ya, dibeli di merek ini misalnya 29, oke. Di merek yang lain 29, Sempit. lapang atau sempit. Betul kan? nah, Sendal sepatu. Ukuran, misalnya saya ukuran 42 size. Beli merek ini 42 pas. Merek ini 42 lapang. Merek ini merek. Jadi standarnya sama. Jadi penerapan standar ini yang kadang-kadang bisa karena kelalaian, bisa karena pengaruh situasi dan kondisi. Karena kadang-kadang bersifatnya fatwa. ya. Nah, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya ulama muhaqqiqin, ulama ahli tahqiq yang menimbang ulang. Nah, Tidak ada salahnya kita timbang ulang dengan timbangan yang sama. Misal, ya dalam ilmu hadis lah saya berikan contoh. Ketika kita belajar ilmu mustalah hadis, kita dapatkan ulama hadis sepakat membagi hadis ditolak, diterima. Dan sepakat pula ulama mustalah mengatakan yang diterima sahih, hasan. Sahih li zatihi, sahih li ghairihi. Hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Jadi 4 diterima. Adapun yang ditolak dhaif dan yang di bawahnya dhaif jiddan, matruk dan seterusnya. Ini kan standarnya jelas kan bahwa hadis dhaif itu ditolak karena terdapat padanya cacat dari sisi syarat hadis yang diterima. Kan ditolak tuh. nah, Baik. Hukumnya jelas, standar jelas. Tapi dalam aplikasi terjadi perbedaan. Yang teliti hadis dhaif tak dipakai. Yang lain dengan alasan hati-hati hadis dhaif tetap dipakai dalam masalah-masalah tertentu.
Nah ini yang terjadi juga dalam masalah-masalah keilmuan Islam yang lain. Para ulama sepakat bahwasanya Al-Quran dan hadis di atas segalanya. Tapi mereka mungkin melihat makna-makna lain yang juga didukung oleh Al-Quran dan hadis yang membuat pendapat itu lebih kuat. Yang lain melihat yang ini lebih kuat. Jadi bukan karena standar ganda, tapi dalam mengaplikasikan standar tadi. Nah, beda kalau kita kan standar ganda tadi kita katakan orang tidak boleh, kita boleh. Kan itu standar ganda. Kalau ini tidak, mereka standarnya sama. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Cuma dalam pengaplikasiannya. Contoh dalam kehidupan sehari, antum ke Dumai, naik tol Permai. Dumai dengan apa namanya? Biasanya 1,5 jam ya, atau 2 jam setengah? 2 jam setengah. Kan ini aturan. Nah. Tetapi ada yang sampai 3 jam, ada yang sampai 1,5 jam. Walaupun standar asalnya adalah sekian. Berarti ada pelanggaran? Ada. Jadi orang dengan standar yang sama bisa saja hasilnya berbeda karena ada kelalaian, ada kesalahan, ada yang lebih teliti, ada yang kurang teliti dan sebagainya. Disitulah perlunya untuk ada aturan-aturan pendamping. Makanya ijtihad itu harus dibuka sepanjang zaman. Tapi tentu saja bukan sembarangan. Kalau kita ini mana bisa jadi mujtahid. Tapi kita bisa melihat dari mana yang teliti, mana yang kurang teliti. Dan mungkin saja kita akan dinilai orang lagi. Wallahu ta'ala alam. Baik. Mungkin terakhir Ustaz, sebelum kita tutup Ustaz. Apakah pengambilan hukum dari berbagai mazhab ini yang masyhur seperti mengambil keringanan yang tidak cocok itu dibuang, apakah itu sama dengan adil dalam menilai suatu permasalahan yang berkaitan, atau menjadi alasan itu adalah standar ganda? Atau apa nasihat Ustaz agar kita tidak terjebak dengan dua Saya hal tidak ini? mengetahui dari mazhab yang mu'tamad ya. Mereka memilih yang mudah semuanya, ditinggalkan yang sulit, atau yang cocok semua enggak. Kalau mazhab tidak. Tapi ahli mazhab atau orang yang mengaku mengikuti mazhab, pilih yang sesuai, yang cocok, itu mungkin. Ya. Artinya orang-orang yang mengaku mengikuti mazhab ini, pas sesuai, dia ikuti mazhabnya. Tidak sesuai, tidak. Walaupun kita misalnya dengan lantang mengatakan tidak boleh keluar dari mazhab. Tapi siapa yang tidak keluar dari mazhab? Semuanya. Yang mengatakan dengan lantang berkor-kor mengatakan wajib bermazhab ini misalnya. Dia tidak bisa. Akhirnya terpaksa di saat-saat dibutuhkan keluar mazhab. Berarti kalau di saat dibutuhkan untuk keluar mazhab, maka saya di saat saya melihat lemah pendapat dalam mazhab itu, saya keluar lebih apa lagi? Gitu ya. Atau karena butuh saja keluar dari mazhab. Saya karena dalil dan bukti lebih berhak untuk keluar dari mazhab dalam bab itu. Walaupun secara intisab, secara afiliasi kita tetap mengatakan kita mazhab ini, mazhab itu. Tapi kalau yang termasuk bawahnya bahwa mazhab Syafi'i itu kerjanya cari yang mudah-mudah saja, itu tidak ada. Maliki tidak. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bil munasabah, para ulama mazhab itu pada asalnya baik Imam Abu Hanifah maupun Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Imam Ahmad, bahkan Imam Daud Al-Zahiri dan lain-lain, mereka tak pernah berencana buat mazhab. Mereka tak pernah berencana buat mazhab. Hanya orang-orang murid-muridnya mencatat kaedah-kaedah yang mereka hasilkan dari ijtihad mereka, lalu dari kaedah ini dikembangkan sehingga berdirilah mazhab-mazhab tertentu. Mazhab-mazhab itu. Mereka tak pernah bercita-cita mazhab. Baik. Maka Imam Syafi'i katakan, tamannaitu ayyukhadha anni hadzal ilm wa la yunsabu ila nafsi minhu syai'. Saya ingin ilmu ini diambil semuanya
Tapi saya berharap jangan ada yang dinisbatkan ke saya. Nah, di mana kita nak mewajibkan orang untuk mesti bermazhab Syafi'i semuanya. Ini adalah melazimkan sesuatu yang tidak lazim dan bertentangan dengan wasiat imam mazhab itu sendiri. Baik, jadi boleh dikatakan Tapi kesimpulan. yang salah paham pula antum ya. Nanti salah paham pula. Berarti tidak boleh bermazhab Ustaz. Katakan dah lama kita bilang. Saya ana Syafi'iyyun ma hayitu wa in Sudah amut sering dibahas wa ya. wasiyati linnais tasyaffa'u. Saya bermazhab Syafi'i sampai mati. Bila mati wasiat saya orang yang mesti ikut mazhab Syafi'i. Tapi antum sendiri tidak mengakui saya mazhab Syafi'i, itu masalahnya. Antum menuduh saya Maliki atau Hambali atau jangan-jangan juga nuduh saya Wahabi barangkali. Jadi kesimpulannya Ustaz, boleh dikatakan standar kita memang tidak boleh ganda kalau untuk agama. Standar tidak boleh ganda. Cuman penerapan bisa saja orang silap, bisa lalai, bisa kurang teliti. Dan itulah kita pun. Kalau Allah berikan ilmu, kita teliti. Kalau tidak, ikuti apa yang sudah ada. Wallahu musta'an. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Allah untuk barik fiik. bincang-bincang kita di kesempatan Subhanallah. hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat untuk antum semuanya. Kenapa diputus? Teruskan saja. Baik Ustaz. Kita sudah sampai di batas waktu Ustaz. Hayakallah, Insyaallah barakallahu fiik. di kesempatan lain kita akan berbincang lagi bersama guru kita yang Masya Allah sangat banyak ilmu yang kita bisa ambil. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga antum Ustaz, Amin, dan bisa barakallah. berbagi ilmu dengan kita semuanya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Mudah-mudahan Senang kita sekali bertemu tetap dengan antum, para pemirsa, Nah. para pendengar semuanya. standar kita tetap satu Ustaz ya, Al-Quran dan Sunnah. Iya. Nah, baik. Jazakallah khairan untuk perhatian antum semua. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.